Ingin tahu isi lautan, masuklah ke dalamnya. Ingin tahu isi batin, masuklah ke dalamnya. Jangan hanya dengar cerita orang. Kisah inspiratif tentang nelayan tua dan Mukidi. Pak Tua, apa sebenarnya yang membuat Bapak begitu semangat dan terkesan santai? Tidak ngoyo menjalani hidup ini. Aku berseloroh. Mas, urip kuwi gur sawang sinawang. Cergah Pak Tua. Hidup itu hanya lihat-melihat. Donya brono dudu ukuran sing bisa ndadekno menungso urip bungah utawa seneng. Begitu Pak Tua menambahkan. Dunia bukan ukuran yang bisa membuat manusia hidup senang. Urip kuwi bisa digawe gampang, uga bisa digawe susah. Hidup itu bisa dibuat mudah atau susah. Intine, gampange wong urip kuwi uripe wong gampang. Intinya, gampangnya orang hidup itu hidupnya orang gampang. Angele wong urip kuwi uripe wong angel. Susahnya orang hidup itu hidupnya orang susah. Intine, susah lan seneng kuwi ana ning jero awake dhewe. Dudu ana njabane awak. Dadine nek jarene piwulang agama, surga lan neraka iku ya ning jero awake dhewe. Sing wis dirasakno saiki, dudu mengko lek wis tumekaning pati. Intinya, susah dan senang itu ada di dalam dirinya sendiri, bukan ada di luar diri. Jadi, kalau menurut agama, surga dan neraka itu ada di dalamnya dirinya sendiri, yang dirasakan saat ini, bukan nanti setelah datangnya kematian. Sebelum Pak Tua melanjutkan pembicaraannya, aku menyela. Loh, bukannya di dalam kitab suci dikatakan bahwa surga dan neraka bisa ditemui di alam akhirat nanti, Pak? Pak Tua menimpali. Loh, iku lak jarene tulisan nok kitab suci. Apa sampean percaya karo tulisan? Loh, itu kan katanya tulisan kitab suci. Apa kamu percaya dengan tulisan? Perkataan Pak Tua ini membuatku tertarik untuk melanjutkan diskusi. Sambil cakruk di balai panjang sambil ditemani suguhan wedang kopi. Dengan semangat aku pun melanjutkan pertanyaan seperti di bawah ini. Mukidi, mengapa orang mesti beragama? Jawab nelayan tua. Siapa yang mengatakan mesti? Sahut Mukidi. Sejak kecil aku dinasihati untuk menjadi orang yang taat beragama. Karena hanya dengan demikian, orang akan masuk surga. Lebih khusus lagi, aku juga diajari bahwa hanya memeluk agama X yang bakal masuk surga. Sahut nelayan tua. Hehe. Dan engkau pun percaya? Sahut kembali Mukidi. Mau tidak mau, karena hanya dengan begitu aku bisa masuk surga. Siapa yang tak ingin masuk surga? Sahut nelayan tua. Lantas apa yang kau maksud dengan surga? Jawab Mukidi. Menurut berita yang kuterima, itu adalah sebuah tempat yang teramat indah, yang di dalamnya ada kebun yang indah, sungai mengalir di bawahnya, dan yang paling menarik, ada bidadari-bidadari yang teramat cantik. Sahut nelayan tua. Oh. Jadi, engkau berjuang menjadi pemeluk agama yang taat, agar bisa menikmati semua itu. Sahut Mukidi.
Ya, kurang lebih begitu, sahut lagi nelayan tua. Bagaimana jika semua itu tidak ada? Apakah engkau masih akan taat beragama? Jawab Mukidi, aku belum memikirkannya. Lanjut nelayan tua, ternyata engkau itu pribadi yang tak ikhlas. Kau berbuat sesuatu karena ada maunya, ada pamrih. Lanjut Mukidi, bukan begitu. Aku hanya mengikuti apa yang diajarkan kepadaku. Lanjut nelayan tua, hehe, kini engkau berkilah. Tapi baiklah, apakah yang mengajarkanmu demikian pernah melihat surga? Apakah mereka tahu bahwa surga itu ada? Jawab Mukidi, aku tak yakin. Yang ku tahu, mereka mengatakan surga itu ada, karena itulah yang dikatakan kitab suci. Lanjut nelayan tua, oh, jadi dia pun belum pernah tahu dan melihat sendiri. Jawab Mukidi, lalu apa salahnya? Bukankah yang dikatakan kitab suci itu pasti benar? Jawab nelayan tua, yang bilang salah siapa? Aku hanya ingin tanya, apakah pemahamanmu dan pemahaman orang-orang yang mengajarimu tentang yang dikatakan di dalam kitab suci itu pasti benar? Jawab Mukidi, kalau boleh jujur, kemungkinannya bisa benar ya bisa salah. Lanjut nelayan tua, lalu apa yang bisa menjadi tolak ukur bahwa pemahaman itu benar atau salah? Jawab Mukidi, bukankah pemahaman terhadap kitab suci itu sudah baku? Bukankah semua ulama memahami bahwa memang surga itu seperti yang dikatakan di dalam kitab suci, dan bahwa itu hanya diperuntukkan bagi kami orang yang beragama X? Jawab nelayan tua, itulah masalahnya. Kamu menganggap sesuatu yang cuma merupakan pemahaman, persepsi, hasil olah pikiran sebagai sebuah kebenaran yang mutlak dan baku. Sahut Mukidi, lalu bagaimana semestinya? Jawab nelayan tua, mari kita bicara tentang sebuah samudera. Menurutmu, bagaimana caranya agar kita bisa tahu tentang samudera itu? Apakah kita sudah punya alat untuk mengetahuinya? Jawab Mukidi, dengan mataku aku bisa melihat permukaan samudera yang biru. Kadang aku bisa melihat kapal berlayar di permukaan samudera itu. Lanjut nelayan tua, baik. Lalu apa yang ada di bawah permukaan samudera itu? Ada apa di kedalamannya? Jawab Mukidi, aku bisa menduga-duga dengan pikiranku. Mungkin di dalamnya banyak ikan, mungkin juga ada terumbu karang, atau barangkali ada kapal selam. Lanjut nelayan tua, apakah pasti demikian yang ada di dalam samudera? Jawab Mukidi, ya belum tentu. Lanjut nelayan tua, satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang sesungguhnya ada di dalam samudera itu, kamu harus menyelam. Kamu harus masuk ke dalamnya. Jawab Mukidi, tentu saja. Lanjut nelayan tua, lalu bagaimana caranya agar kamu bisa tahu hakikat surga? Mukidi menjawab, pertama,
Aku sekedar mempercayai apa yang dikatakan oleh orang-orang yang menurutku pintar. Kedua, aku gunakan akalku untuk menduga-duga seperti apa surga itu. Tapi, jelas aku memang tak akan tahu bahwa tentang surga jika begitu. Yang paling mungkin membuat aku tahu kebenaran surga, ya aku harus masuk dulu ke situ. Aku harus menyaksikannya langsung. Lanjut nelayan tua. Lalu, apa yang menghalangimu untuk melakukannya? Jawab Mukidi. Bukankah itu tak perlu? Bukankah sudah ada kitab suci? Bukankah sudah ada ulama yang membimbing kita? Jawab nelayan tua. Kalau kau tak lakukan, kau tak akan pernah tahu kebenaran sesungguhnya. Kau hanya akan terus dalam praduga, prasangka, bahkan sejatinya kau juga tak akan tahu apakah yang selama ini kau yakini, yang kau terima sebagai ajaran dari sekian banyak orang yang kau anggap pandai itu benar atau salah. Lanjut Mukidi. Kamu benar, tapi mungkinkah? Jawab nelayan tua. Di dalam dirimu sesungguhnya ada pintu gerbang untuk mengetahui hakikat kebenaran yang selama ini tersembunyi. Sahut Mukidi. Aku tak pernah mendengar hal itu. Sahut nelayan tua. Hahaha. Jawab Mukidi. Mengapa tertawa? Nelayan tua menjawab, kau naif sekali. Kau yakin sekali sebagai pemilik tunggal surga, tapi hal sepele begitu pun kau tak tahu. Sahut Mukidi, ajari aku sadar bahwa aku memang naif. Lanjut nelayan tua, untuk bisa menemukan gerbang itu, kau harus melakukan banyak hal. Kau harus singkirkan kedengkian, amarah, keserakahan, dan berbagai keburukan lainnya di dalam hatimu. Lalu, kau sering-seringlah masuk alam keheningan. Buat pikiranmu diam sejenak. Biarkan dirimu berhubungan dengan suara di dalam hatimu. Berikutnya, kau harus berbuat baik kepada semua yang ada di sekitarmu, termasuk kepada pepohonan, bebatuan, langit, penghuni langit, tetangga, leluhur, dan semuanya. Jawab Mukidi, berat sekali. Lanjut nelayan tua. Haha, begitu saja sudah berat, kok yakin jadi pemilik surga? Jawab Mukidi, dalam hati aku misuh-misuh pada diriku sendiri. Diamput, aku memang gemblung. Lanjut nelayan tua. Ya sudah, berhubung sudah larut, kita akhiri jagongan ini. Istirahat dulu, bukannya besok kamu akan menyelam. Nanti kau akan tahu sendiri keindahan di dalam laut setelah kau menyelaminya sendiri, bukan dari cerita-cerita yang dituliskan orang lain dalam buku. Mukidi, baik Pak, terima kasih sudah bersedia menemani dan mengantarkan saya menyelam besok pagi. Mau tahu isi lautan, begitu juga isi batin kita, masuklah ke dalam, lihat sendiri. Berikut yang dapat kita ambil dari kisah inspiratif ini adalah kita jangan mudah percaya begitu saja terhadap apa yang ditulis di dalam kitab-kitab suci, melainkan kita harus datang melihat dan membuktikannya sendiri
Demikian juga kita jangan mudah percaya terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain atau bisa dikatakan berdasarkan katanya, karena itu belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah dengan cara pembuktikan. Kita datang, melihat, dan buktikan sendiri. Demikian yang dapat kita sampaikan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan juga subscribe, dan juga bagikan kepada orang-orang yang terkasih. Sampai berjumpa kembali.